Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sawfihi wa habibihi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummatihi, amma ba'd. Para alim ulama, para kiai, para ajengan, para asatid, para tuan-tuan guru yang ada di front persaudaraan Islam, bil khusus yang kita cintai, yang kita hormati, yang kita muliakan, Al-Habib Abdurrahman bin Fadil Al-Jufri. Kita doakan semoga guru kita semuanya oleh Allah dipanjangkan umurnya dalam taat ibadah kepada Allah, selalu diberikan kesehatan zahir dan batinnya dalam menjalankan ibadah kepada Allah, ilmunya diberi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah. Juga seluruh yang hadir pada malam ini semoga selalu diberikan kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, manusia yang paling dicintai oleh Allah, yakni Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia dan tetap cinta kepada beliau, yang istiqomah secara istimror terus menerus mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau, sekaligus memperjuangkan serta mensiarkan ajaran Islam di muka bumi. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir pada malam ini di tempat yang mulia ini mendapatkan syafaatul ujma dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah masih diberi kesempatan hidup di alam dunia yang fana untuk beribadah kepadanya. Dengan tiada terasa malam ini kita sudah berada di malam tanggal 7 di bulan Sya'ban, bulannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tahun 1443 Hijriah, yang berarti kurang lebih sekitar 23 hari lagi kita seluruh umat Islam di seantero dunia akan memasuki bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat dinanti-nantikan, yang sangat ditunggu kedatangannya, di mana di bulan tersebut Allah sudah menyediakan banyak pahala-pahala besar, sudah menyediakan banyak pahala-pahala agung, pahala-pahala mulia bagi orang-orang yang beriman, yang mampu meningkatkan kualitas keimanannya, kualitas ketakwaannya, kualitas prestasi ibadahnya kepada Allah di bulan suci Ramadan nanti. Semoga kita semua yang hadir oleh Allah diberikan kekuatan iman dan Islam, diberikan pertolongan untuk dapat meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita, kualitas prestasi ibadah kita kepada Allah, sehingga akhirnya nanti kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang kelak di hari kiamat di alam akhirat nanti
oleh Allah akan dijadikan ashabul jannah, akan dijadikan para penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman seakidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kurang lebih sekitar 8 hari lagi kita pun akan sampai, insya Allah, mudah-mudahan oleh Allah dikasih umur yang panjang, yang barokah, akan sampai di malam nisfu Sa'ban, di mana pada malam itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yarfa'ullahu a'malal ibadi kullaha fi hadha syahr ay fi Sya'bana. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat, akan menaikkan seluruh amal-amal hamba-hambanya di bulan ini, yakni di bulan Sya'ban, tepatnya di malam tanggal 15 di bulan Sya'ban yang biasa disebut malam nisfu Sya'ban. Bulan Rajab telah berakhir, di mana bulan Rajab ini adalah litathhiril badan minadz junub, bulan untuk kita membersihkan badan kita beserta seluruh anggota badan dari berbagai macam perbuatan-perbuatan dosa, dari berbagai macam perbuatan-perbuatan maksiat, dari berbagai macam perbuatan-perbuatan munkarat yang pernah kita lakukan. Maka dibersihkan di bulan Rajab. Bulan Rajab telah berlalu dan sekarang sudah berada di malam tanggal 7 di bulan Sya'ban, di mana bulan Sya'ban adalah litathhiril qalbi minal uyub, bulan untuk kita membersihkan hati dari berbagai macam aib yang ada di dalam hati kita, dari berbagai macam penyakit-penyakit hati yang dapat merusak keimanan kita, yang dapat merusak amal kebaikan yang telah kita kerjakan. Dan manakala kita sampai di bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini ditathhiril ruh, untuk kita membersihkan ruh kita, jiwa kita. Jadi selama 3 bulan berturut-turut, dimulai dari bulan Rajab 1 bulan, disambung bulan Sya'ban 1 bulan, disambung bulan Ramadan 1 bulan, maka selama 3 bulan berturut-turut hendaknya kita berusaha untuk membersihkan seluruh anggota badan kita dari perbuatan-perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Hendaklah kita membersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit yang ada di dalam hati kita, dan hendaklah kita membersihkan ruh kita, jiwa kita. Maka manakala ketika seorang hamba Allah telah bersih seluruh anggota badannya dari perbuatan dosa, telah bersih hatinya dari berbagai macam sifat-sifat tercela yang ada di dalam hati, telah bersih ruhnya, maka ia akan sampai pada suatu hari di mana hari itu ia akan kembali fitrah yang dinamakan Idul Fitri, kembali bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Karena memang asalnya setiap manusia lahir ke alam dunia ini dalam keadaan fitrah, terlepas dari apakah bayi itu lahir dari seorang ibu yang beragama Nasrani, yang beragama Yahudi, yang beragama Majusi, Hindu, Buddha dan sebagainya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan kullu mauludin yuladu ala fitrah hatta ya'raba anhu lisanu fa abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajisani. Setiap bayi yang dilahirkan ke alam dunia oleh ibunya itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Tidak seorang pun bayi lahir ke alam dunia mewarisi dosa yang dilakukan oleh orang tuanya. Sekalipun umpama bayi itu lahir di luar pernikahan, tetap bayinya fitrah. Enggak ada istilah anak haram jada. Yang ada bukan bayinya, elunya yang haram jada, tahu? Hatta ya'raba anhu lisanu, sampai bayi itu lisannya dapat berbicara dengan fasih. Maka bergantung kepada kedua orang tuanya lah
apakah bayi tersebut akan dicetak menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani atau menjadi Majusi sebagai penyembah api, atau menjadi orang yang beriman, menjadi pengikutnya Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad. Maka di sini peranan pendidikan untuk anak-anak sangat penting. Orang yang paling berhak mempunyai kewajiban untuk mendidik anaknya adalah orang tua kandungnya, ayah dan ibu kandungnya. Jika ayah dan ibu kandungnya tidak mempunyai kemampuan untuk mendidik anaknya supaya kelak di kemudian anaknya menjadi manusia yang soleh, manusia yang beriman, yang bertakwa, berakhlak mulia, maka kita serahkan anak kita kepada para kiai, kepada para ulama, kepada guru-guru kita. Insya nggak apa-apa kata Habib, ngopi nggak apa-apa, makan pisang nggak apa-apa, makan semangka sama cangkangnya juga nggak apa-apa. Ya boleh. Yang penting mulut jangan nggak baceo kayak burung beo. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, oleh karena kurang lebih sekitar 23 hari lagi kita umat Islam di seantero dunia akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan dilipat gandakan pahala jauh lebih besar dari perlipat gandaan pahala di bulan-bulan sebelumnya. Kalau kita melakukan satu jenis kebaikan di bulan Rajab, Allah balas pahalanya menjadi 70 kali lipat ganda. Kalau kita melakukan satu jenis kebaikan, satu jenis amal soleh, satu jenis ibadah di bulan Sya'ban, bulannya Rasulullah, maka Allah balas pahalanya menjadi 700 kali lipat ganda. Akan tetapi luar biasa ketika seorang hamba Allah melakukan satu jenis kebaikan, satu jenis amal soleh, satu jenis amal ibadah di bulan suci Ramadan, maka Allah balas pahalanya menjadi 1000 kali lipat ganda. Maka ketika siapapun oleh Allah dipanjangkan umurnya, siapapun ketika oleh Allah diberikan kesempatan hidup di bulan Ramadan tahun ini, artinya umurnya sampai di bulan Ramadan tahun ini, jangan disia datangan bulan Ramadan. Ramadan. Ramadan bukan Ramadan. Gimana sih? Jangan disia-siakan. Karena bulan Ramadan tahun yang akan datang, untuk sampai ke bulan Ramadan tahun yang akan datang, kita harus menunggu 12 bulan kemudian, dan itu belum ada jaminan secara mutlak dari siapapun bahwa umur kita akan sampai di bulan Ramadan tahun yang akan datang, tahun 1444 Hijri. Makanya ketika bulan Ramadan ini datang dan kita ada di dalamnya, jangan disia-siakan, manfaatkan secara efektif, efisien, sing-singkan lengan bajumu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Perbanyak tadarus, perbanyak baca salawat, perbanyak taubat, perbanyak amal-amal sunnah. Jangan tinggalkan kewajiban-kewajiban dari Allah. Baik. Yang ingin saya sampaikan pada malam ini adalah mengenai darojatus saum, mengenai darojah saum, mengenai tingkatan puasa, mengenai level puasa. Diterangkan di dalam kitab ini, Yuqalu as-saumu salasu darojatin. Diterangkan bahwa saum itu, puasa itu ada 3 darojah, ada 3 level, ada 3 tingkatan. Yang pertama saumul awam, namanya puasa awam. Yang kedua wasaumul khawas, namanya puasa khawas. Yang ketiga wasaumu khawasul khawas, namanya puasa khawasul khawas. Jadi puasa itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling rendah namanya puasa awam. Lebih tinggi derajatnya daripada puasa awam namanya puasa khawas. Dan yang paling tertinggi derajatnya dari puasa khawas dan dari puasa-puasa yang lainnya adalah puasa khawasul khawas.
Kalau puasa awam itu puasa tingkatan yang paling rendah. Kalau bahasa saya itu puasanya anak-anak kecil. Kalau puasa khawas itu puasanya saumus solihin, puasanya orang-orang yang soleh. Kalau puasa khawasul khawas itu rotbatul anbiya wasiddiqin, puasa martabatnya para nabi dan para rasul. Selain para nabi, selain para rasul, tidak akan pernah mampu untuk menjalankan puasa dengan tingkatan khawasul khawas. Nah, supaya kita memahami dan bisa membedakan antara ketiga macam tingkatan puasa tersebut, maka di sini perlu kita bahas tentang pengertian dari masing-masing tingkatan puasa tersebut. Saya ambil dari tingkatan yang paling tertinggi. Masih ingat? Puasa ada berapa tingkat? 3. 1 khawas. Puasa buat ngecet atuh. 1 puasa awam, 2 puasa khawas, 3 puasa khawas. Ini saya nanya sama anak-anak aja nih. Udah paham puasa awam, puasa khawas, puasa khawas, udah paham belum? Udah paham belum? Belum. Pengen paham nggak? Pengen ngerti nggak? Mau dengerinnya? Mau dengerinnya? Jawab berapa? Cici gua siapa teh? Apa yang kudu ngambek ya? Baik dong. Jawab. Bisa jawab nggak? Bisa ngomong nggak? Bisa menggonggong nggak? Ketipu. Nah, udah paham belum? Pengen paham? Mau dengerin? Udah dengerin ya. Insya Allah man kharaja li talabil ilmi bahwa bisabilah hatta yarji'a. Idza ja'al mautu li talibil ilmi. Li talibil ilmi wa huwa ala hadil halah mata wa huwa sa'id. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat di dalam hatinya akan mencari ilmu agama, akan duduk di majlis mendengarkan ilmu-ilmu agama yang disampaikan oleh para narasumber yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis yang bersumber dari Allah dan Rasulnya, maka dia berada di jalan yang diridhoi oleh Allah, maka dia berada di jalan yang disukai oleh Allah sampai ia pulang kembali ke rumahnya. Apabila kematian datang merenggut nyawa seseorang yang sedang dalam keadaan mencari ilmu, maka niscaya dia matinya mati syahid. Pengen mati syahid? Pengen mati syahid? Maka istiqomah duduk di pengajian. Pas datang malaikat Israel lagi di pengajian, kata malaikat nih, ini orang matinya harus di jalan raya nih, tapi udah diundur lagi, besok lihat di pengajian lagi. Selalu akhirnya terpaksa dicabut nyawa di pengajian lagi mencari mati syahid. Alhamdulillah. Syahid yukbaru kullu dzambin illa dain. Orang yang mati syahid seluruh dosanya oleh Allah diampuni, bersih, dihapus, kecuali hutangnya. Hutang rokok yang belum bayar tuh. Itu hakul Adam. Nah, insya Allah. Baik. Langsung saja kita ambil dari tingkatan yang paling tertinggi, puasa khawasul khawas. Kita lihat keterangannya di sini, kita percepat saja karena masih ada guru kita yang akan menyampaikan. Mana ya? Cari dulu nih halaman berapa. Nah, ini nih. Wa amma saumu khawasil khawas fa saumul qalbi anil himamid daniyati wal ibtari dunyawiyah waqafu amma siwallahi ta'ala bil kulliyah fa idza tafakkaru haja shaim bima siwallahi yahsulul fitru min saumihi wa huwa rotbatul anbiya'i wasiddiqin fa inna tahqiqu hajal maqami al iqbalu ilallahi ta'ala bil kulliyati wal insyirafu an ghairihi. Nah, ini pengertian puasa khawasul khawas. Pengen paham nggak anak-anak? Perhatikan ya, saya ngomongnya pelan aja deh, pelan. Baik, kita artikan ya. Wa amma saumu khawasil khawas, dan adapun bermula pengertian puasa khawamul khawas. Puasa khawasul
hoas. Pasaumul qalbi, yaitu puasa hati. Puasa hati. Anil himamidaniyati, dari angan-angan rendah yang bersifat dunia. Wal ibari dunyawiyati, dan dari pemikiran-pemikiran duniawiyah, pemikiran-pemikiran yang berorientasi kepada keduniaan. Wakafu, dan ia mencegah hatinya amasiwa Allah Ta'ala, dari selain Allah Ta'ala, bil kuliyati, secara total menyeluruh, johir dan batinnya hanya dihadapkan kepada Allah. Dunia ditinggalkan, pemikiran-pemikiran tentang dunia ditinggalkan. Faija, maka apabila tafakaro, berpikir, sopo haja soim, orang yang berpuasa dengan tingkatan huasul ini, bima, di dalam perkara siwallahi, selain Allah Ta'ala, yahsulu, maka hasil opo alfitru, buka puasa, ansaumihi, dari puasanya. Wahwa, bermula puasa huasul rotbatul ambiya wasidikin, itu puasa martabatnya para nabi dan para sidikin. Jadi puasa huasul ini bukan hanya puasa perut dari makan dan minum, bukan hanya puasa perut dari menahan lapar dan haus, bukan hanya puasa farji dari memenuhi keinginan syahwat, juga bukan hanya puasa seluruh anggota badannya, dari mulai kedua matanya, kedua telinganya, lisannya, kedua tangannya, semuanya sampai kedua kakinya. Bahkan puasa hoas ini sampai hatinya pun berpuasa, hatinya dikosongkan, disunyikan, disepikan dari angan-angan rendah yang bersifat duniawi. Bahkan pikirannya pun kosong dari pikiran-pikiran dunia. Untuk menyatakan tentang puasa huasul ini adalah al-iqbalu ilallahi ta'ala bil kuliah, menghadapkan jiwa raganya, zahir batinnya total menyeluruh hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para nabi kalau sudah berpuasa, di hatinya ada angan-angan dunia, atau di pikirannya ada pikiran-pikiran dunia, atau sedang berpuasa ingat makanan, maka bagi mereka itu yahsulul fitru an saumihin, berhasil buka puasa dari puasanya. Nah kalau kita kadang-kadang maghrib masih lama, baru jam 4 sore, suami istri sama anak-anak ngobrolin makan, kata mamanya, "Pak, ntar sore kita buka puasa apa?" Terus kata mamanya, kata papanya, "Mah, itu Mbah Marijan masih ada, Mbah Marijan." Maksudnya minuman marjan, maksudnya sirup marjan maksudnya. Nah kalau para nabi lagi puasa ngomongin makanan, itu batal puasa. Batal bukan batal. Nah minimal paling tidak yuk kita tingkatkan puasa kita di bulan Ramadan nanti yang hanya tinggal 25 hari lagi. Kita tingkatkan puasa dengan tingkatan hoas. Jangan sampai dari tahun ke tahun, sepanjang tahun puasa yang kita lakukan di setiap bulan Ramadan puasa awam melulu. Puasa hanya menahan perut dari makan dan minum. Puasa hanya menahan perut dari lapar dan haus. Puasa hanya menahan farji dari keinginan syahwat, sementara anggota badan yang lainnya tidak ditahan dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa, sementara anggota badan yang lainnya tidak dicegah, tidak ditahan dari melakukan perbuatan-perbuatan yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah, dari melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, dari melakukan perbuatan-perbuatan munkar. Contoh, sedang puasa lisannya digunakan untuk menggunjing orang lain, untuk ngomongin orang lain, untuk menjelek-jelekan orang lain, untuk berkata bohong, berkata dusta, padahal sedang berpuasa, lisannya digunakan untuk mencaci maki orang lain, marah-marahin orang lain, untuk bertengkar. Nah kalau ada orang puasa seperti ini, berarti belum mencapai puasa tingkatan hoas, berarti dia masih puasa tingkatan awam. Puasa tingkatan awam. Boleh jadi puasa dengan tingkatan awam ini, boleh jadi nanti hanya dapat lapar dan haus saja, tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari Allah. Sehingga Rasulullah pernah menyinggung kepada kita,
kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal autos. Berapa banyak orang yang menjalankan ibadah puasa, akan tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari puasanya, melainkan mereka hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Rugi enggak? Itu karena puasanya puasa perlu aja sama puasa parji. Maka oleh karena itu, yuk kita tingkatkan puasa Ramadan yang akan kita jalankan tahun ini. Kita berusaha untuk bisa melaksanakan puasa dengan tingkatan hoas. Karena puasa yang dikehendaki oleh Allah dalam Al-Quran, puasa yang sesuai dengan kehendak Allah, bukan puasa hanya menahan perut dari makan dan minum saja. Rasulullah pernah bersabda, laisa siyam minat ta'am wa syarab, innamas siyam minal lagwi wa ropas. Bukanlah yang disebut puasa itu hanya menahan lapar dan haus saja. Bukanlah yang disebut puasa itu hanya menahan perut dari makan dan minum saja. Bukanlah yang disebut puasa itu hanya menahan parti dari keinginan syahwat saja. Akan tetapi puasa yang sesungguhnya, di samping menahan perut dari makan dan minum, di samping menahan perut dari lapar dan haus, dari mulai subuh sampai maghrib, juga menahan seluruh anggota badan. Kedua matanya ditahan, jangan digunakan untuk melihat memandang sesuatu yang jelas-jelas diharamkan oleh agama. Tangannya ditahan dari melakukan perbuatan dosa, kakinya ditahan dari dilangkahkan ke tempat-tempat yang Allah enggak suka. Makanya di bulan Ramadan, yuk kita perbanyak tadarus membaca Al-Quran. Kita perbanyak pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, untuk sholat tarawih, untuk mendekatkan dengan Allah. Stop mall, stop televisi. Selama 1 bulan televisi itu paehan, kalau perlu alugan kesusukan. Nyata kan? Ya. Insya Allah itu puasa hoas. Nah, puasa hoas ini tidak akan mencapai kesempurnaan kecuali dengan mudawamah 5 perkara. Melanggarkan menjaga 5 perkara, tapi yang 5 perkara nggak perlu dibahas oleh karena waktunya sudah habis. Jadi jelas bahwa puasa ada 3 ting. 1 puasa au, 2 puasa ho, 3 puasa hoasul ho. Kalau puasa awam itu kemungkinan besar secara ilmu fikih puasanya sah, tapi pahalanya nggak dapat karena puasanya hanya menahan lapar dan haus saja, tapi anggota badan yang lainnya tidak ditahan dari melakukan perbuatan dosa. Rugi nggak tak? Rugi cuma dapat lapar dan haus, di akhirat nggak dapat pahala puasa. Nah, tingkatkan kita puasa yaitu puasanya orang-orang yang sol. Dan yang ketiga puasa hoasul hoas, yaitu puasa martabatnya para nabi dan para sidikin. Para nabi, para sidikin kalau berpuasa itu seluruh anggota badannya, johir dan batinnya secara total menyeluruh semuanya dihadapkan hanya kepada Allah. Hatinya dikosongkan dari angan-angan rendah bersifat dunia, bahkan pikirannya dikosongkan dari pikiran-pikiran, dari ingatan-ingatan yang bersifat dunia, terus dia menghadapkan dirinya kepada Allah. Itulah para nabi. Kita nggak mampu, ya minimal kita berusaha untuk puasa wah, yuk kita sambut bulan suci Ramadan. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrosiyam, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrosiyam. Datang bulan Ramadan, bulan puasa. Datang bulan yang mulia, datang bulan Ramadan. Sekali lagi terakhir bareng-bareng. Marhaban ya syahr
syahrul Ramadan marhaban syahrul qiyam. Al-Fakir mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, yang sebesar-besarnya. Kalau selama Al-Fakir bergaul dengan saudara-saudaraku semuanya di front persaudaraan Islam, terdapat sikap Al-Fakir atau ucapan Al-Fakir atau perbuatan Al-Fakir yang kurang berkenan di hati saudara-saudaraku, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, yang sebesar-besarnya, yang sebersih-bersihnya. Yuk kita sama-sama saling memaafkan, kita sama-sama saling membersihkan hati, mensucikan hati, karena sebentar lagi kita akan masuk bulan bulan Ramadan, bulan dimana kita diperintahkan untuk membersihkan ruh kita, jiwa kita, dengan cara memperbanyak ibadah di bulan suci Ramadan, dengan cara mendekatkan diri kepada Allah lebih dekat lagi, insya Allah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jatuh takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, ilmu yang disampaikan oleh guru kita, mudah-mudahan kita bisa meningkatkan puasa kita di bulan Ramadan dengan memperbanyak ibadah, membaca Al-Quran dan tadarrus, menjalankan syariat-syariatnya Nabi besar Muhammad, dan bisa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kemana itu lagi tuh? Pulang. Ya apa-apa ya. Karena emang masih sedikit banget. Jadi bersyukur banget.